Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Ramadan Nur Setia dengan NIM 21320111019 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, semester 5. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu materi mengenai keuntungan dari memilih alternatif penyelesaian sengketa dibanding dengan jalur litigasi. Tugas ini diperuntukkan untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Alternatif Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Baik, pertama-tama di sini ada pendahuluan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami yang namanya sebuah sengketa. Sengketa pada umumnya terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan atau adanya ketidakcocokan antar para pihak. Sengketa bisa saja terjadi dimulai dari lingkungan yang lebih kecil, mulai dari keluarga, antar suami istri, antar sesama teman, antar organisasi, antar mitra bisnis, bahkan antar negara. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut dan siapa yang dapat menyelesaikan sengketanya serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya, pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau bisa disebut juga dengan litigasi, dan penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi. Nah, baik, selanjutnya di sini ada litigasi dan non-litigasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, litigasi itu merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan non-litigasi itu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentu harus mengikuti hukum acara tertentu dengan memakan waktu yang cukup banyak, di mana pada akhirnya para pihak akan menerima keputusan majelis hakim yang berupa win-lose, atau ada yang menang dan tentunya juga ada yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak hanya banyak menguras waktu, tetapi juga menguras energi dan biaya. Dan sifat dari pengadilannya itu terbuka. Kadang kredibilitas dan integritas dari penegak hukumnya sering dipertanyakan. Sementara penyelesaian melalui di luar pengadilan dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa APS atau Alternative Dispute Resolution ADR. Mengenai ADR atau APS ini, di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, penyelesaian sengketa melalui jalur APS atau ADR ini mensyaratkan adanya pihak ketiga yang terlibat, yang mana pihak ketiga ini tidak terlibat sama sekali dalam sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui APS atau ADR adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat atau menyelesaikan sengketa mereka. Baik, di sini ada beberapa istilah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement sering disebut juga dengan alternative dispute resolution atau ADR. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, ADR itu alternative dispute resolution. Nah, di Indonesia ada beberapa istilah yang beragam.
seperti alternatif penyelesaian sengketa APS, penyelesaian sengketa alternatif PSA, pilihan penyelesaian sengketa PPS, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa MAPS. Baik, di sini adapun bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai. Di sini ada negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Yang kedua, ada mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga, mediator, yang dapat diterima tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa saja. Nah, yang ketiga ada konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi ini dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi. Sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Nah, selanjutnya, apabila dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai, maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak. Perlu ditegaskan kembali di sini bahwa penyelesaian sengketa secara damai mensyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai berjalan dengan baik. Baik, saat ini sudah memasuki inti dari topik yang saya bahas, yaitu keuntungan dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama atau poin A di sini ada penyelesaiannya yang bersifat informal. Maksudnya, penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum atau legal term kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan atas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan. Nah, yang kedua atau poin B yang menyelesaikan sengketa para pihaknya sendiri. Jadi maksudnya, penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka. Karena mereka lah yang lebih tahu
hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan tersebut. Nah, yang ketiga atau poin C, jangka waktu penyelesaiannya pendek. Beda halnya dengan tadi yang litigasi, banyak memerlukan waktu penyelesaian yang lumayan panjang. Pada umumnya, jangka waktu penyelesaian yang pendek di sini hanya 1 atau 2 minggu atau paling lama 1 bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat speedy atau cepat antara 5 sampai 6 minggu sampai permasalahannya selesai. Yang keempat atau poin D, ada biaya ringan. Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Biayanya sangat murah atau zero cost. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase litigasi, tadi pengadilan litigasi, yang harus mengeluarkan biaya mahal atau very expensive. Nah, baik, selanjutnya di sini ada poin E, aturan pembuktian tidak perlu. Maksudnya di sini tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis, yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan. Selanjutnya poin F, proses penyelesaian bersifat konfidensial. Maksudnya di sini adalah hal lain yang perlu dicatat. Penyelesaian melalui perdamaian itu benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial. Penyelesaiannya tertutup untuk umum. Yang tahu hanya mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian tetap terjaga nama baik dari para pihak dalam pergaulan di masyarakat nantinya. Tidak demikian, dengan penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang. Selanjutnya poin G, hubungan para pihak itu bersifat kooperatif. Maksudnya, dalam hubungan para pihak bersifat kooperatif dalam penyelesaiannya akan berbicara dengan hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama. Masing-masing menjauhkan diri dari permusuhan. Yang selanjutnya ada poin H atau komunikasi dan fokus penyelesaian. Dalam penyelesaiannya, perdamaian terwujud komunikasi yang aktif dan baik antara para pihak. Dalam komunikasi itu terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan untuk masa lalu, not the past, tapi untuk masa yang akan datang. Di sini ada 2 poin terakhir, yaitu poin I, hasil yang dituju sama-sama diuntungkan. Maksudnya, hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sangat luhur, sama-sama menang, yang disebut konsep win-win solution, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistis dan serakah, mau menang sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, atau bukan winning or losing, seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada
bebas emosi dan dendam. Maksudnya di sini penyelesaian sengketanya melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian telah dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Jadi kesimpulannya adalah alternatif penyelesaian sengketa atau APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ya, jadi pada intinya keuntungan penyelesaian sengketa melalui alternatif dispute resolution ini adalah penyelesaiannya bersifat informal yang menyelesaikannya sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian yang singkat atau pendek, biaya yang ringan, aturan pembuktian tidak diperlukan, proses penyelesaiannya bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, serta hasil yang dituju sama menang atau win-win solution, dan yang terakhir bebas emosi dan dendam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan, terutama kepada Ibu Eriska Ginalita selaku dosen pengampu mata kuliah alternatif dispute resolution ini. Semoga informasi dan materi yang telah saya sampaikan mengenai keuntungan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan jalur litigasi ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata atau perbuatan saat saya menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.